Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Dan semoga pada Ramadan tahun ini kita dilancarkan sampai bertemu di hari yang fitri nanti. Amin. Dan puasanya kurang 7 hari lagi nih. Semangat terus ya teman-teman. Oke, podcast pada malam hari ini Alfia akan membahas bagaimana cara membangun motivasi dalam beribadah. Nah, sebelumnya apa sih yang menjadi motivasi kita dalam beribadah? Bagi kita itu bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini ibadah itu mencakup pengertian mahdlah dan mustafadah, yaitu setiap perbuatan baik yang bermanfaat dan diniatkan semata karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran, ibadah merupakan al-wadifah al-ilahiyah, yaitu tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi, manusia yang menjalankan ibadah, maka ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Nah, sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Ibarat kata nih, lampu dibeli untuk tujuan penerangan. Nah, ketika lampu tidak bisa lagi menerangi, berarti telah disfungsi atau tidak berfungsi lagi. Itulah analogi bagi manusia yang enggan beribadah. Tetapi teman-teman, motivasi atau niat menjadi unsur utama loh penuntun dalam ibadah. Dan motivasi ibadah setiap orang ternyata tidak pernah sama. Nah, di sini ada 5 tingkat motivasi ibadah. Yang pertama yaitu ibadah al-muqarrin. Nah, ini adalah tingkat motivasi terendah. Pada tingkat ini, ibadah hanya dipahami sebagai kewajiban. Ibarat seperti anak SD yang mengerjakan PR. Nah, orang yang beribadah bukan didorong dari dalam, melainkan karena paksaan dari luar. Seperti anak SD yang mengerjakan PR itu tadi, yang hanya dilakukan atau dikerjakan karena ada tuntutan dari luar itu tadi. Malah kerap sekedar untuk kepantasan saja. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 54 yang berbunyi, mereka tidak mengerjakan salat kecuali dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta kecuali dengan rasa enggan. Selanjutnya yang kedua nih, yaitu ibadah al-umal. Di sini ibadah pada tingkat ini penuh vested interest. Ibarat nih seorang kuli. Kuli itu rela bekerja siang dan malam karena kenapa? Mengharap upah. Nah, digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Besok di hari kiamat ada 3 kelompok orang yang menghadap Allah dengan segudang kebaikan. Masya Allah sekali kan ya. Tetapi mereka justru dilemparkan oleh Allah ke neraka. Siapa mereka? Yaitu syuhada yang gugur di medan juang demi status pahlawan. Beliau cerdik, pandai, yang sibuk mengajarkan ilmu agar disebut ulama, dan juga orang yang berharta yang selalu berderma supaya dianggap dermawan. Nah, tetapi kebaikannya mereka tidak
berharga sama sekali di mata Allah. Karena itu tadi, mereka meniatkannya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kepahlawanannya, karena akan dianggap dermawan gitu. Lalu yang ketiga nih, yaitu ibadah at-tuzar. Inilah ibadah cara pedagang. Ibadahnya semata karena tergiur imbalan lebih besar. Diceritakan dalam suasana panas yang menyengat, Khalifah Umar bin Khattab meminta segelas air. Saat air sudah terhidang nih, mendadak sang khalifah menolak sembari berkata, "Terima kasih, aku tidak jadi minum, agar kenikmatan yang disediakan untukku di akhirat kelak tidak berkurang." Terlepas dari kebenaran kisah ini, sikap Umar jelas menunjukkan betapa ia tidak mau melakukan sesuatu demi menerima imbalan yang menyenangkan di dunia. Begitu. Khalifah berjuluk Al-Faruq itu teringat firman Allah yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik." Surat Al-Ahqaf ayat 20. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu ibadah al-muti'in. Di sini kualitasnya lebih bagus dari 3 tingkat sebelumnya nih. Motivasi ibadah pada tingkat ini ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya bukan lagi karena paksaan dari luar, melainkan sudah tumbuh dari dalam. Bukan karena takut ancaman atau mengharap imbalan lagi, melainkan karena ingin balas jasa atas segala nikmat dan karunia Allah kepada dirinya. Juga didorong keyakinan bahwa hikmah dan manfaat ibadah akan kembali kepada dirinya gitu. Ikrar hatinya itu terdapat dalam surat Al-An'am 162, yaitu, "Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sarwa sekalian alam." Yang kelima, yaitu ibadah al-mutalazizin. Inilah puncak motivasi ibadah seorang hamba. Pada tingkat ini, ibadah tidak lagi untuk balas jasa, apalagi karena tergiur pernik dunia. Di sini ada kelezatan ibadah yang tiada tara. Sekejap saja waktu senyap dari ibadah, muncullah gemuruh rindu dan cinta yang menyesakkan dada. Ia telah keranjingan ibadah kepada Sang Maha segalanya. Pasti inilah yang dirasakan oleh Rasulullah. Beliau dijamin surga, tetapi terus sholat sampai kakinya bengkak. Dan juga Ali bin Abi Thalib yang begitu menikmati sholat, sampai pernah ia meminta agar anak panah yang menancap di badannya dicabut ketika sedang sholat. Lalu Abdurrahman bin Auf, yaitu saudagar kaya sekaligus satu dari 10 sahabat yang mendapatkan garansi surga, Masya Allah, bahkan ikhlas nih membagikan 3 kantung berisi uang hasil keuntungan dagangnya kepada mereka yang membutuhkan gitu. Nah, teman-teman, di manakah posisi kita dari kelima tingkat motivasi ibadah di atas tersebut? Di manakah motivasinya? Marilah kita merenungkan, memikirkan. Oke,
Alfia akan memberi cara bagaimana membangun motivasi dalam beribadah. Nah, yang pertama itu yaitu bulatkan niat dengan bersungguh-sungguh. Teman-teman, setiap apa yang kita inginkan harus diawali dengan niat kan? Dengan niat yang sungguh-sungguh, apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai. Berazam atau berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat adalah langkah awal tuh dari sebuah keberhasilan seseorang mencapai kesuksesan yang hakiki. Lalu yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah, meminta kemudahan. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah ya, baiknya di setiap usaha harus diikuti dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kemudahan dan kelancaran dalam beribadah dan taat kepada Allah, agar Allah itu senantiasa meridhoi niat yang sudah kita usahakan, sehingga kemudahan darinya selalu menyertai langkah kita. Amin, Allahumma amin. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga nih, yaitu memperbanyak membaca guna menambah ilmu serta wawasan agama. Teman-teman, dalam melakukan setiap hal harus berdasarkan ilmu kan ya, agar apa yang kamu lakukan nih memiliki dasar dan alasan, tidak hanya sekedar kita lakukan saja gitu, tapi ada dasarnya. Nah, termasuk semangat ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, kamu tidak akan mudah menanggalkan semangatmu dalam beribadah. Kita tidak akan mudah untuk meninggalkan sholat, puasa, ya. Salah satu menambah ilmu dan wawasan agama adalah dengan memperbanyak membaca buku-buku tentang ilmu Islam, insya Allah. Lalu yang keempat nih, yaitu berusaha menjalankan ibadah dengan maksimal dan istiqomah. Memaksimalkan kualitas ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunnah. Nah, teman-teman, seperti halnya meningkatkan kualitas salat wajib gitu ya, memperbanyak tilawah Quran dan berzikir. Menambah dengan yang sunnah, seperti salat sunnah, yaitu tahajud, duha, witir, dan juga melaksanakan puasa sunnah. Meningkatkan ibadah itu tentunya harus diikuti dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia nih, seperti akhlak kepada orang tua, guru, saudara, teman, dan lain-lain. Karena selain meningkatkan hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita juga perlu memperbaiki hablum minanas, hubungan dengan sesama. Nah, agar kita bisa memaksimalkan kualitas ibadah kita ya teman-teman. Lalu yang kelima nih, menjaga diri dari maksiat. Menjaga diri dari maksiat adalah salah satu cara memudahkan kamu menjaga semangat beribadah lo. Karena dengan jauh dari maksiat, maka hati menjadi bersih. Hati yang bersih akan selalu dimudahkan dalam menunaikan ibadah dan berbuat baik. So, teman-teman, jaga hati kamu dengan menjaga diri dari maksiat ya. Lalu yang keenam, yaitu memilih lingkungan yang kondusif, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini juga tidak kalah penting dalam memilih lingkungan bergaul ya, teman-teman. Ketika imanmu masih belum kuat menjaga semangat beribadah, maka pupuklah semangat beribadahmu dengan berada di lingkungan yang kondusif, yaitu berkumpul dengan orang-orang saleh. Karena kebaikan itu menular.
Ketika kamu berkumpul dengan orang-orang saleh, kamu juga ikutan saleh, insya Allah ya. Lalu yang terakhir nih, yaitu perbanyak sedekah. Teman-teman, menjaga semangat beribadah itu dengan bersedekah adalah salah satu cara ampuh meningkatkan semangat beribadah. Nah, dengan gemar berbagi nih, hati menjadi lapang dan Allah bukakan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah dan sesama. Gimana nih teman-teman? Sudah siap kan menjaga semangat beribadah mulai dari sekarang? Jangan tunda niat baikmu untuk selalu lebih baik ya. Semangat menjadi lebih baik teman-teman. Oke, sampai di sini dulu podcast malam ini dari Alfia. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Alfia pamit undur diri. Wassalamualaikum.